Assalamualaikum Mbak Kar. Waalaikumsalam Mbak Nur. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini Bapak? Iya, alhamdulillah baik, sehat. Mbak Nur juga sehat nih. Alhamdulillah lah sehat Bapak. Nah, mohon izin Bapak untuk hari ini saya ingin mewawancari Bapak tentang dilema etika dan bujukan moral Bapak. Apakah Bapak berkenan saya wawancari Bapak? Iya, alhamdulillah, iya, tidak apa-apa Mbak. Untuk sambil sharing-sharing ilmu nanti kaitannya dengan kurikulum sekarang kan, biar kita tidak ketinggalan apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral. Iya. Baik Bapak, saya mulai nggih Pak nggih. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak cara mengidentifikasi kasus-kasus mengenai dilema etika atau bujukan moral Bapak? Dilema etika, bujukan moral. Biasanya gini, memang kita terutama saya Mbak, itu selama mungkin sekolah nih, kan ada sejak 2018 sampai sekarang 24 nih, udah sekitar 6 tahun. Itu memang banyak sekali permasalahan yang ada di sekolah nih, baik permasalahan itu yang gampang ya, atau mungkin yang agak rumit nih. Nah, terutama yang agak rumit itu bila mana permasalahan itu benar melawan benar nih. Kalau mungkin benar melawan salah itu kan jadi kita bisa langsung menentukan nih. Misalnya ada permasalahan, misalnya kita mau besok ke rumah teman nih, teman yang ada di rumah sakit, misalnya ada teman yang mampir enggak misalnya, kerja, yang mana mampir itu kan biasanya kita tetap bareng-bareng, nanti sekolahan mengeluarkan anggaran untuk itu, padahal di rencana anggaran kan tidak ada, itu kan termasuk salah gitu. Tapi secara kemanusiaan mosok tidak mampir lah, itu kan termasuk. Tapi kalau mengacu ke ini kan berarti kita tidak mampir, tidak apa-apa itu, karena itu memang tidak ada di anggaran. Itu berarti kalau kita laksanakan itu salah. Permasalahan itu mungkin gampang Mbak, tapi kaitannya dengan benar melawan benar itu yang agak sulit. Jadi benar dengan benar itu kan termasuk merupakan suatu dilema. Jadi itu memang harus ada kriteria lain untuk menentukan dua hal tadi itu Mbak Nur. Iya. Baik Bapak, selanjutnya Bapak, menurut Bapak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Padahal untuk kasus-kasus ini di mana ada dua kepentingan yang sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Bapak. Ya berarti ini termasuk benar melawan benar gitu. Berarti masuk dilema etika. Memang selama saya menjabat baik di Batur Sari 1 maupun di Batur Sari 6, terutama di Batur Sari 6 gitu. Itu memang ada dua pendapat, dua hal yang memang harus kita analisis secara sungguh-sungguh untuk menentukan suatu keputusan ya, karena benar melawan benar. Untuk bisa menentukan biasanya saya memanggil dua kubu atau dua hal tadi yang mungkin sama-sama bermasalah itu. Jadi memang ini lebih rumit, jadi tidak bisa serta-merta diputuskan. Ya memang bisa juga saat itu juga nih, tapi tetap ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama itu. Iya Bapak. Menurut Bapak ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bapak yang biasanya Bapak lakukan selama ini Bapak? Untuk langkahnya itu selain tadi sudah saya utarakan, jadi saya mempertemukan dua hal tadi, itu saya juga menanyakan latar belakang munculnya perbedaan itu juga bisa saya ambil gitu. Jadi selain mempertemukan, terus nanti pihak yang pertama saya minta menjelaskan kronologi atau latar belakangnya untuk kemudian yang kedua itu juga saya minta untuk menceritakan kronologinya. Dari situ kan nanti saya mengetahui berarti titik permasalahannya adalah di sini, sehingga nanti bisa diputuskan mana yang harus saya ambil. Intinya demikian. Ya, baik Bapak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika? Selain tadi jadi kami juga
tetap mengedepankan sistem kekeluargaan nih, walaupun mungkin dua ibu atau dua pihak tadi mungkin berbeda pendapat, yang si A katakanlah itu ingin didahulukan atau ingin disetujui atau ingin dimenangkan, sementara yang B tentunya itu sama gitu, sama. Jadi saya juga kadang kala meminta pada mereka itu juga, seandainya mereka jadi saya itu bagaimana. Jadi istilahnya ada refleksi dan juga empati, sehingga nantinya mereka itu juga bisa menyimpulkan, oh iya betul, misalnya saya tidak diterima pun tidak apa-apa, oh misalnya oh iya harusnya memang bukan saya. Jadi di samping memang sistem kekeluargaan yang diutamakan, juga ada empati. Jadi bila mana mungkin kubu yang katakanlah kita pakai istilah kubu yang berseberangan gitu, yang istilah itu yang dimenangkan itu, saya itu tidak merasa sakit hati, intinya demikian. Jadi ada sistem kekeluargaan atau juga ada empati dari yang bersangkutan, itu yang saya ambil tuh, Mbak. Yeah. Bapak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Tantangannya biasanya gini, karena ini kan jelas nih, yang satu benar, yang satu juga benar gitu. Iya. Satu benar, kecuali memang satu benar, satu salah kan. Itu saya yakin semua warga sekolah pun bisa memilih kan. Tidak mungkin saya memilih yang salah nanti malah loh kok pengambilan keputusannya seperti itu. Nah ini kan nanti sarannya saya minta masukan dari rekan-rekan juga dulu nih. Mungkin si A berpendapat gini, si B berpendapat ini dan sebagainya, sehingga nanti saya juga bisa menyimpulkan di samping dengan teori-teori yang ada dalam pendidikan gitu. Itu memang juga ada. Jadi memang yang pertama kalau bisa itu dialog kekeluargaan dan sebagainya. Di samping itu pula memang ada permasalahan tertentu memang yang rumit tadi, Mbak. Jadi teori-teori yang lain juga bisa pakai, seperti mungkin ini belum saya sampaikan. Jadi ada juga yang teori yang urgen gitu, Mbak. Jadi penting atau urgen tadi dan mendesak gitu. Ini yang penting mendesak, ini penting tidak mendesak, ini tidak penting tidak mendesak, ini tidak penting tidak mendesak. Ini juga tetap bisa saya gunakan gitu. Jadi misalnya ada permasalahan yang penting mendesak, itu berarti memang harus kita utamakan gitu. Terus ada penting yang tidak mendesak, itu mungkin nanti bisa, nanti masih bisa ditunda dan sebagainya. Jadi teori ini juga bisa saya pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang dilema etika. Jadi misalnya ada dilema etika yang kaitannya dengan ini teori ini juga saya pakai. Itu, Mbak. Baik, bagus sekali ya Pak ya, sangat menginspirasi apa yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya Bapak, untuk kala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bapak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bapak? Itu bergantung pada permasalahan, Mbak. Jadi kadang ada memang permasalahan yang saat itu harus langsung diselesaikan, ya, harus dicarikan solusi. Ya kita langsung berikan solusi, ya. Itu biasanya hal-hal yang memang agak satu urgen, dua memang harus diselesaikan saat itu. Tapi bila mana membutuhkan permasalahan itu agak rumit dan membutuhkan pemikiran dan mungkin juga perlu konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak lain, terutama mungkin atasan, itu tetap biasanya saya tunda, Mbak. Misalnya harus perlu konsultasi dengan Bapak pengawas atau mungkin dengan Pak Korwil, itu tetap saya tunda, sehingga nanti dari guru atau pihak yang menanyakan itu kan tetap nanti jawabannya adalah puas. Jadi karena tidak setiap jawaban kita kan tidak asal dijawab itu kan, tapi tetap membutuhkan solusi yang tepat. Karena itu mungkin bisa seketika itu saya jawab, bisa juga nanti besok sambil nanti saya konsultasi dengan atasan. Itu
Menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Misalnya yang mempermudah itu, kalau biasanya ini permasalahan dengan guru, karena saya sudah berpengalaman di kepala sekolah, itu biasanya bisa langsung ada solusinya, tapi permasalahan-permasalahan yang melibatkan orang banyak, gitu, misalnya termasuk wali murid atau mungkin dengan LSM atau yang lain, itu memang saya itu perlu konsultasi dengan pengawas atau mungkin juga dengan komite atau juga dengan Korwilda. Kan kadang-kala itu juga memang harus konsultasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten itu. Iya, berarti intinya memusyawarahkan terlebih dahulu nggih Pak nggih. Iya. Baik Bapak, sebelum mengakhiri ini Bapak, masih ada satu pertanyaan yang masih mengganjal Bapak tentang ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Bapak? Intinya untuk mencarikan solusi kaitannya dengan permasalahan yang menyangkut dilema etika, paling tidak memang satu kita itu harus tidak terburu-buru untuk memberikan solusi, jadi tetap kita pikirkan sungguh-sungguh, kemudian kita juga paling tidak kita harus tahulah kronologisnya muncul permasalahan seperti itu dari kedua belah pihak. Jadi kalau kita mengerti kronologinya di kedua belah pihak, tentu kita bisa nanti paling tidak ada solusi. Di samping itu pula kita itu juga harus banyak-banyak membaca, harus banyak-banyak berdiskusi, berdialog dengan juga sesama kepala sekolah atau atasan kita. Jadi bila ada permasalahan kaitannya dengan dilema etika, kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Itu Mbak, intinya demikian. Terima kasih Bapak atas berkenannya Bapak memberikan waktu untuk saya mewawancari Bapak. Demikian pertanyaan dapat saya tanyakan ke Bapak. Semoga ke depan dapat memberikan pengarahan yang lebih banyak lagi kepada saya Bapak. Terima kasih ya Pak. Yes, sama-sama. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum Bu Sabaria. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ibu, mohon maaf hari ini saya meminta izin ke Ibu untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah. Mohon pada kesempatan hari ini saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Oh iya, monggo. Ini demi tugas penjenengan dan kebetulan saya dipercaya. Siap. Iya, siap Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu, saya hari ini ingin mewawancarai Ibu tentang dilema etika dan bujukan moral Ibu. Yang ingin saya tanyakan yang pertama Ibu, menurut Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Kalau saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, kasus tersebut sebenarnya melanggar hukum. Maka sudah benar kalau kita melawan segala sesuatu yang salah. Namun jika masalah ini dikatakan benar atau salah, masalah itu masa dikatakan dilema etika. Gitu, baik Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Ibu? Untuk bila melihat suatu kasus, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian nanti kita mengidentifikasinya, kita menimbang dulu secara matang, secara benar, barulah kita ambil keputusan yang tentunya tidak merugikan anak, justru harusnya menguntungkan sehingga anak-anak tetap semangat untuk belajar, bahkan juga jera melakukan hal-hal yang tidak baik. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana langkah-langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Ibu?
Untuk menangani satu kasus, kita yang pertama menentukan permasalahannya dulu, penyebabnya dari masalah itu apa. Karena antara anak yang satu dengan yang lain itu berbeda. Kemudian yang kedua, kita tentukan siapa yang terlibat, karena kadangkala anak-anak itu sebenarnya yang bersalahnya 1-2 anak, tapi banyak anak yang terlibat. Selanjutnya kita tanyakan pada orang-orang yang terdekat yang saat itu terlibat, temannya yang melihat, yang mengalami. Selanjutnya kita diskusikan, ya, kita tanyakan pada orang-orang terdekat, kemudian kita diskusikan dengan warga sekolah, tidak hanya dengan Bapak Ibu guru. Kita perlu juga mungkin melibatkan penjaga, mungkin juga yang punya kantin, karena kebetulan melihat peristiwa tersebut. Setelah kita berdiskusi dengan semua warga sekolah, juga anak-anak pun kita perlu dilibatkan juga karena termasuk juga warga sekolah. Kemudian baru kita bisa membuat beberapa solusi keputusan. Tidak hanya satu, kita punya plan A, mungkin plan B, dan selanjutnya kita menimbang lagi dari sudut pandang sebelumnya, barulah kita memutuskan atau mengambil solusi yang terbaik demi kebaikan bersama. Demikian. Keputusan memang harus dibicarakan secara dua pihak ya Bu ya. Kalau sendiri kan nanti jadinya mungkin ada sesuatu permasalahan. Iya, yang merugikan salah satu pihak ya. Ya, selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya mengenai hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu. Untuk melakukan analisis kasus, kita tuh menentukan solusi menyesuaikan dengan peraturan, norma yang berlaku. Peraturan sekolah yang berlaku di sekolah kita, kemudian kita sesuaikan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesopanan, bahkan juga norma hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Serta kita harus selalu mengedepankan kepentingan umum, dalam hal ini adalah kepentingan anak didik. Nah, jadi tidak merugikan salah satu pihak. Solusi tersebut bermanfaat bagi semua orang, baik itu untuk murid, guru, bahkan juga orang tua, serta lingkungan sekolah kita. Begitu. Selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, misalkan gitu, ada sebuah kasus, apakah Ibu langsung seketika itu menyelesaikan atau perlu mengagendakan jadwal lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Ibu? Untuk mengatasi suatu masalah, untuk memecahkan suatu masalah, kita harus mencari keputusan yang terbaik. Berarti kita tidak boleh seketika itu langsung kita putuskan, tidak. Kita perlu mencari akar permasalahannya dulu, kemudian dalam mengambil keputusan kita pikirkan matang-matang agar tidak merugikan semua pihak.